Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Dunia yang rilis pada tahun 2022 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Bai Fengxi yang datang menghampiri mereka, dan dia juga yang akan pergi ke kota Liang, sehingga mereka pun akan pergi bersama ke sana. Di dalam perjalanan mereka, terlihat para prajurit yang sudah tidak kuat untuk berjalan dikarenakan tanah lengket akibat hujan. Oleh karena itu, Bai Fengxi pun meminta mereka untuk saling membantu dalam melanjutkan perjalanannya. Dan mereka yang masih melanjutkan perjalanannya, seketika Bai Fengxi melihat jika gunung akan segera longsor, membuat ia dengan segera menolong beberapa prajurit di sana dari hantaman bebatuan tersebut. Singkatnya, di malam harinya, terlihat para prajurit sedang membicarakan pangeran kedua yang sudah menyelamatkan mereka, dan mereka akan melakukan apa saja demi pangeran kedua. Keesokan harinya, para prajurit yang sudah berkumpul, seketika mereka melihat banyak gagak yang berdatangan, dan mereka menganggap jika ini pertanda buruk. Chun Yun yang melaporkan keadaan di luar. Bai Fengxi merasa jika ini waktunya untuk pangeran kedua menunjukkan kewibawaannya setelah kemarin memenangkan hati para prajurit. Pangeran kedua yang keluar, ia pun menjelaskan jika burung gagak ini adalah pertanda baik, dengan berharap ia bisa memperbaiki kota Liang dan juga mendamaikan dunia. Lalu pangeran kedua mengatakan jika langit telah memberikan tanda dan mulai sekarang mereka semua akan diberikan nama pasukan bulu hitam, dengan berharap mereka akan mengikutinya kemanapun untuk menaklukkan dunia dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan singkatnya, mereka pun telah sampai di gerbang kota Liang yang disambut langsung oleh Tuan Yu yang merupakan komisaris militer di kota Liang. Yang saat itu Tuan Yun memberitahukan jika prajurit mereka berjumlah 500 pasukan, namun di perjalanan mereka mengalami tanah longsor yang membuat pasukan mereka banyak yang mati dan terluka. Di saat pangeran kedua dan yang lainnya sudah berada di dalam kota Liang, di sana terlihat pangeran kedua diberikan peta pertahanan kota Liang, dan kekuatan pertahanan kota Liang ini telah menghabiskan banyak uang, sehingga Tuan Yu yang sudah menatap di kota Liang selama 20 tahun ini, dia mencarah harta rakyat demi dirinya sendiri. Bahkan nanti malam Tuan Yu akan mengadakan perjamuan di kantor perbatasan, dan dia juga mengundang pangeran untuk bergabung. Di malam harinya, pangeran kedua yang sudah datang, ia pun dipersilakan untuk duduk. Di perjamuan, Tuan Yu dan orang-orangnya terus mengajak pangeran kedua untuk bersulang, yang membuat pangeran kedua berpura-pura mabuk dan pingsan di sana. Yang ternyata pangeran kedua terkena jebakan dari pasukan Tuan Yu. Namun hal itu sudah diketahui oleh pangeran kedua. Mereka yang sudah tertangkap, ternyata pangeran kedua sebelumnya menekan arak tersebut dengan tenaga dalamnya, sehingga arak itu tidak berdampak kepada tubuhnya. Terlihat Tuan Yu yang berhasil disandra dan Bai Fengxi yang sangat kesal kepadanya, dikarenakan uang untuk kebutuhan militer disalahgunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga para warga di sana sangatlah menderita, yang membuat pedang tersebut harus menebas leher Tuan Yu. Sementara di wilayah Qingzhou, terlihat Bai Fengxi menemui kakak pertamanya yang merupakan pangeran dari Qingzhou bernama Feng Xiu. Bai Fengxi yang sudah menerima surat dari kakaknya datang ke sini bukan untuk membantu kakaknya berperang, melainkan meminta kakaknya untuk berdamai dengan kota Liang. Bai Fengxi pun memberitahukan jika Tuan Yu sudah mati dan sekarang pangeran kedualah dari Qingzhou yang mengurus kota Liang. Pangeran Feng Xiu yang ingin berperang demi mengatasi masalah air. Bai Fengxi memberitahukan jika pangeran kedua punya cara untuk mengatasinya. Keesokan harinya, pangeran Feng Xiu pun datang ke kota Liang untuk bernegosiasi dengan pangeran kedua. Di sini pangeran kedua memberitahukan jika ia sudah membuat bendungan irigasi. Ia pun memperlihatkan petanya, dan pangeran Feng Xiu yang merasa bendungan ini sesuai rencana, maka akan sangat menguntungkan rakyat kota Liang dan rakyat Qingzhou. Karena selain mengatasi bencana air ini bisa juga untuk irigasi pada pertanian. Keesokan harinya, terlihat di tempat bendungan orang-orang sedang memindahkan batu besar. Mereka yang tidak kuat membuat Bai Fengxi dan pangeran kedua ikut membantunya.
Di sisi lain, Ren Rusong memberitahukan kepada Feng Qiu jika Pavilion Ruyu dalam masalah karena pagi ini seorang mata-mata datang untuk melaporkan dengan mengatakan jika semua orang Pavilion Ruyu telah menghilang karena ini masalah darurat dan menyangkut identitas pangeran kedua. Feng Qiu pun menyuruh Ren Rusong agar menyuruh orang untuk memberitahu pangeran. Singkatnya, pangeran kedua yang pulang ke ibu kota Yongzhou secara diam-diam. Ren Rusong memberitahukan jika orang-orang Pavilion Ruyu yang menghilang masih belum ditemukan petunjuknya. Dan ia pun memberitahukan jika pangeran ketiga sudah tahu identitas pangeran kedua yang sebenarnya adalah He Fengxi. Oleh karena itu ia pun curiga jika ini perbuatan dari pangeran ketiga. Saat itu Ren Rusong pun menasihati pangeran kedua untuk menghindar dulu dari masalah ini. Karena semua orang Pavilion Ruyu berani mati dan tidak akan mengatakan apapun. Namun pangeran kedua yang awalnya mendirikan Pavilion Kuan untuk menyelamatkan orang-orang, ia tidak mau orang-orang yang mati karenanya. Bai Fengxi pun yang datang dengan memberitahukan jika orang di pasar tadi telah dipindahkan dari Kementerian Hukum ke sebuah pavilion di luar kota. Sementara saat ini Feng Zhu diberitahu jika orang-orang Pavilion Ruyu masih belum ada yang mengaku tentang siapakah itu He Fengxi. Dan di malam harinya raja yang menyerahkan masalah ini kepada Feng Zhu. Ia akan memaksa He Fengxi untuk keluar. Dan jika dalam 3 hari dia tidak keluar, maka para bawahannya akan dibunuh tanpa ampun. Di sini sang raja pun belum mengetahui jika He Fengxi merupakan anaknya sendiri, yaitu pangeran kedua. Di sisi lain, Guru Bai yang sudah pergi ke ibu kota negara Dong, ia menemukan sebuah surat rahasia setelah menjebak orang yang telah mengikutinya. Dan pangeran kedua curiga jika masalah ini berkaitan dengan sekte Duan Hun untuk menghancurkan identitasnya. Tak lama kemudian Ren Rusong pun datang memberitahukan tentang perintah dari sang raja. Jika pemilik Pavilion Kuan tidak juga keluar, maka para bawahannya akan dipenggal 3 hari lagi. Keesokan harinya Guru Bai bersama sekte Tian Xuang pun berencana akan menyelamatkan orang-orang dari Pavilion Ruyu. Dengan bersamaan Feng Zhu pun telah dibawa oleh Zhongli untuk menemui pangeran kedua. Pangeran kedua yang mempunyai sebuah rencana. Ia tidak takut orang-orangnya yang akan dibunuh karena raja yang memberikan waktu 3 hari. Pangeran kedua juga akan memberikan waktu 3 hari dan ia ingin melihat raja akan memiliki kekuatan Pavilion Kuan atau nyawa dari pangeran ketiga Yongzhou. Di sisi lain, Guru Bai bersama sektenya yang akan menyelamatkan orang-orang Pavilion Ruyu. Namun mereka pada akhirnya pun terkepung oleh pasukan kerajaan. Pangeran kedua yang masih belum tahu, Feng Zhu pun memberitahukan jika sekte Tian Xuang datang membobol penjara. Feng Zhu yang sudah menang, ia pun mengatakan jika sekarang kakaknya kalah dalam permainannya sendiri. Terlihat pangeran kedua yang sudah tidak punya rencana lain. Ia pun berniat akan menyerahkan diri untuk menyelamatkan orang-orang. Terlihat pangeran kedua pun menyerahkan laporan jika ia adalah He Fengxi. Raja pun sangatlah marah besar dikarenakan yang ia tahu jika pangeran kedua ini merupakan orang yang sangatlah lemah dan tak memiliki kemampuan. Yang ternyata dia merupakan He Fengxi yang merupakan salah satu pendekar terkuat di dunia persilatan yang memiliki Pavilion Kuan dan Pavilion Ruyu hanya dikelola seorang diri. Keesokan paginya, pangeran kedua yang sudah dari semalam berlutut di sini, penasihat raja pun memintanya untuk pulang dulu. Namun pangeran kedua yang masih ingin menjelaskan jika ayahnya menginginkan nyawanya, maka pangeran kedua rela memberikannya. Dan raja pun yang akan memberikan kesempatan, ia pun memanggil para pengawal untuk memukul pangeran kedua yang akan datang menemuinya. Raja pun mengatakan jika orang di depan mereka bukanlah pangeran kedua dari Yongzhou, melainkan He Fengxi yang terkenal di dunia persilatan. Di sana pangeran kedua pun menjelaskan semuanya jika ia membangun Pavilion Kuan untuk melindungi diri dan melindungi banyak orang. Namun raja yang mendengarnya tidak menerima penjelasan pangeran kedua karena menganggap jika pangeran kedua sudah berkhianat dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh pangeran kedua. Pangeran kedua pun lalu memberikan buku Pavilion Kuan dan Pavilion Ruyu karena ia akan menyerahkan kedua pavilion tersebut kepada sang raja. Setelah itu sang raja pun meminta pelayan untuk membawakan arak pemutusan karena ia ingin menghilangkan tenaga dalam dari pangeran kedua agar pangeran kedua kembali menjadi orang yang lemah.
Singkatnya, Bai Fengxi yang sudah menjaga keadaan He Fengxi selama 3 hari, ia pun meminta He Fengxi untuk sadar karena ia ingin berbicara kepadanya. Dan pada akhirnya setelah lama menunggu, He Fengxi yang tersadar langsung dipeluk oleh Bai Fengxi. He Fengxi pun mengatakan jika berpura-pura sakit dan berpura-pura lemah selama bertahun-tahun. Dan pada akhirnya tidak disangka akan benar-benar lemah seperti ini. Bai Fengxi yang mendengarnya pun mengatakan jika tenaga dalamnya menghilang bukanlah masalah. Karena He Fengxi yang selalu menang bukan mengandalkan ilmu bela diri, namun mengandalkan pemikirannya. Setelah itu Zhongli pun datang ke sana dengan memberitahukan jika orang istana mengantarkan dekret meminta He Fengxi untuk segera pergi ke wilayah Yaozhou. He Fengxi yang menjelaskan kenapa ia ikut pemilihan suami Tuan Putri Yaozhou. Namun Bai Fengxi sudah mengetahui jika He Fengxi terpaksa melakukannya dari perintah sang raja karena untuk menyelamatkan Guru Bai dan yang lainnya, sehingga Bai Fengxi pun akan ikut ke sana untuk menemani He Fengxi. Di sisi lain, terlihat Wu Yuan mendapatkan laporan dari pengawalnya jika saat ini Raja Yongzhou telah mengambil pavilion Guan. Bahkan tidak hanya itu, He Fengxi yang terluka parah ilmu bela dirinya pun juga telah dihilangkan. Wu Yuan pun yang tahu jika He Fengxi yang sudah melemah, ia akan mengambil kesempatan ini untuk membuatnya mati di sana. Di dalam perjalanan ke Yaozhou, Bai Fengxi yang merasa diikuti, He Fengxi memberitahukan jika ayahnya tidak hanya mengutus orang untuk mengawasinya secara terang-terangan, namun juga mengutus mata-mata untuk mengawasinya. Setelah itu He Fengxi pun diberikan buku kandidat dan peraturan dasar pemilihan suami yang telah ditetapkan oleh Yaozhou. He Fengxi lalu mengatakan jika ia merasa bahwa ayahnya tidak ingin dirinya menikahi dengan Putri Yaozhou. Namun dikarenakan raja tidak ingin Yaozhou kalah oleh tuan muda prefektur lain yang mengikuti pemilihan suami. Selain itu raja juga ingin melihat apakah He Fengxi masih berguna atau tidak setelah ilmu bela dirinya dimusnahkan. He Fengxi yang tahu ini adalah ujian dari ayahnya. Ia tahu jika jawaban ujian ini adalah kesetiaan. Hanya dengan menunjukkan ia hebat dan setia, barulah bisa membuat sang ayah menjadi puas. Sehingga Guru Bai dan yang lainnya pun pasti akan dibebaskan. Dikarenakan jika ujian pertamanya adalah bela diri, Bai Fengxi akan mencari cara agar He Fengxi bisa lolos dalam ujian ini. Di sisi lain, Bai Fengxi dan He Fengxi yang datang memuji Putri Yaozhou. Sang putri pun tahu jika mereka adalah Bai Fengxi dan He Fengxi. Bai Fengxi mengatakan jika kedatangannya mereka ke sini untuk melihat pemilihan suami dari Tuan Putri. Namun mereka yang tidak kebagian penginapan, maka dari itu mereka pun langsung menemui Tuan Putri. Dan Tuan Putri yang merasa bersalah, ia pun mengajak mereka berdua untuk tinggal di istananya. Keesokan paginya, terlihat Wu Yuan mendapatkan informasi dari pengawalnya jika saat ini He Fengxi sudah keluar dari istana, dan Wu Yuan pun lalu memintanya untuk segera bertindak. He Fengxi yang berada di luar tiba-tiba langsung diserang oleh pasukan dari Sekte Duanhun. Sekte Duanhun yang mengetahui jika He Fengxi kehilangan tenaga dalamnya, namun ternyata He Fengxi pernah belajar teknik bertarung di medan peperangan. Di sini He Fengxi yang terluka, ia pun berterima kasih kepada Bai Fengxi karena jika dia tidak ada mungkin He Fengxi sudah mati. He Fengxi memberitahukan jika orang yang terakhir melawan Bai Fengxi tenaga dalamnya seperti ajaran Lanyin dan Biyu. Dan mereka pun merasa heran dikarenakan seharusnya hanya mereka berdua lah yang memiliki ajaran tersebut. Singkatnya keesokan harinya, seleksi pemilihan suami akan segera dimulai. Para peserta yang sedang di absen terlihat hanya pangeran kedua lah dari Yongzhou yang masih belum datang. Dan ketika pangeran datang, sang putri pun sangatlah terkejut karena ternyata pangeran kedua dari Yongzhou merupakan He Fengxi. Dan terlihat semua peserta pun mengikuti ujian pertamanya dalam melewati danau di sana. Mereka yang lolos, setelah itu raja akan memberikan ujian permainan tiada hasil dan pemenang akhir akan langsung menjadi menantunya. Kedua peserta yang mendengar ujian tersebut langsung mengundurkan diri, sehingga peserta saat ini hanya Huang Zhou dan He Fengxi yang langsung memainkan permainannya. Sementara di dalam penjara, Guru Bai diberitahu oleh seorang prajurit dengan mengatakan jika hari ini mereka akan memberontak. Yang ternyata prajurit itu bukan mata-mata dari pangeran kedua, melainkan merupakan seruan dari Feng Zhu dengan berencana akan memfitnah Fengxi yang telah menyuruh orang untuk mengeluarkan sekte Tian Xuang dari penjara.
Sementara itu orang-orang Feng Zhu yang sudah bergerak, mereka pun meminta orang-orang dari sekte Tianshuang untuk segera pergi dari sini. Di sisi lain, Master Bai yang sudah mengganti pakaian diminta untuk menunggu karena He Fengxi akan menjemputnya. Namun tiba-tiba pangeran pertama datang memberitahukan jika Master Bai sudah dijebak karena orang tadi adalah orang kediaman dari pangeran ketiga. Dia ingin memancing sekte Tianshuang keluar dari penjara agar He Fengxi disalahkan. Dan Feng Chang pun lalu meminta Master Bai dan lainnya untuk kembali ke penjara karena He Fengxi akan segera pulang. Di sini Zhongli pun berterima kasih dan Feng Chang pun mengatakan jika perhitungan He Fengxi tidak pernah salah. Dia yang tahu jika Peng Zhu akan mengacau. He Fengxi meminta Feng Chang untuk membantunya. Sementara itu di kota Yaozhou, dengan melihat permainan yang masih sangat sengit, Wang Chou yang masih terus menyerang dan He Fengxi terus bertahan agar bisa melancarkan serangan yang lebih baik. Wang Chou pun mengatakan jika bermain catur dengan He Fengxi membuatnya mengerti banyak hal. Tidak peduli siapa yang menang, tapi dalam permainan ini kemungkinan dirinya akan menang dalam perebutan dunia kelak. He Fengxi pun yang mengatakan jika dunia pada akhirnya tetap milik rakyat, siapapun dari mereka yang akan memimpin dunia, asalkan rakyat tetap tidak akan menderita. Wang Chou yang ingin menyelesaikan catur ini dengan He Fengxi, namun burung pesan dari Zhongli yang telah memberikan sebuah kabar. He Fengxi pun mengaku kalah dalam permainan catur ini. Di sebuah tempat, He Fengxi pun memberitahukan jika raja akan membebaskan sekte Tianshuang setelah mendapatkan kabar hari ini. He Fengxi pun yang mendekati Bai Fengxi, ada beberapa kata yang sudah lama dia pikirkan. Lalu ia pun menyatakan perasaannya kepada Bai Fengxi. Singkatnya di ibu kota Yongzhou, sang raja pun diberikan kabar jika sang putri Yaozhou memilih pangeran Huang Chou dari Jizhou dan mereka akan mengadakan pesta pernikahan dalam waktu dekat. Sang raja yang tahu He Fengxi melepaskan kesempatan untuk menikahi Tuan Putri Yaozhou. Sepertinya perkataan tentang mendirikan pavilion Kuan demi melindungi diri memang bisa dipercayai. Karena sebelumnya raja yang curiga langsung mendirikan pavilion Kuan untuk memberontak. Sehingga raja pun memujinya dengan memberikan kesempatan untuk dia menikahi seorang putri Yaozhou agar dapat membantunya menyerang Yongzhou. Namun ternyata He Fengxi tidak melakukannya. Oleh karena itu raja pun meminta penasihat agar menyampaikan titanya pada sang menteri untuk membebaskan orang-orang dari sekte Tianshuang. Di sisi lain, Zhongli pun memberikan surat dari utusan He Fengxi. Dan He Fengxi yang akan pergi meminta Ren Rusong yang sudah tua untuk pensiun dan tinggal di kota Liang yang sudah nyaman. Zhongli pun meminta maaf atas nama He Fengxi karena telah memintanya untuk pensiun. Ren Rusong yang tahu pangeran pertama sudah mundur dari perebutan posisi penerus, namun He Fengxi yang merupakan pangeran kedua malah ingin pergi dari Yongzhou. Singkatnya saat ini Bai Fengxi membawa He Fengxi kembali ke sekte Tianshuang, yang saat ini He Fengxi lebih memilih bebas untuk menjadi pendekar berkelana dibandingkan ia ingin menjadi penerus dari Raja Yongzhou. Di tempat lain, Ren Rusong yang sudah pensiun ia akan tinggal di kota Liang, namun sebelum pergi Feng Qiwu pun mengajaknya untuk bersulang dulu. Sementara saat ini sang raja merelakan He Fengxi pergi dari ibu kota Yongzhou karena putra keduanya itu sudah membuatnya pusing. Dia yang sudah menyerahkan semuanya pada sang raja, ia pun mengizinkannya berkelana di dunia persilatan. Di malam harinya, Guru Bai meminta Bai Fengxi menemuinya dikarenakan sebentar lagi ia akan pensiun dan Guru Bai menginginkan Bai Fengxi untuk menjadi ketua sekte selanjutnya. Namun Bai Fengxi pun menyarankan agar Lang Hua saja yang menjadi ketua sekte dan Jiurong menjadi wakilnya. Di hari pensiunnya Guru Bai, semua orang pun datang menunggu Guru Bai yang belum datang. Namun tak lama kemudian datanglah Lang Hua yang menangis dan langsung mengarahkan pedangnya kepada Bai Fengxi. Guru Bai yang sudah meninggal menyalahkan Bai Fengxi atas kejadian ini karena malam Bai Fengxi lah yang terakhir menemui ayahnya. Bai Fengxi yang akan melihat gurunya, namun Lang Hua mencegahnya dengan mengatakan jika ayahnya diracun karena tangannya mengering dan keriput. He Fengxi yang mengatakan jika kematian Guru Bai tidak sederhana. Orang-orang pun lalu menuduh He Fengxi sebagai pelakunya dan para pendekar langsung menyerangnya. Bai Fengxi yang diserang oleh Lang Hua membuatnya terluka parah dan mereka bertiga pun dengan segera pergi dari sana. Di malam harinya, di saat mereka berada di sebuah kuil, terlihat Bai Fengxi yang sekarat membuat He Fengxi meminta pengawalnya untuk mencarikan tabib.
Bai Fengxi yang sudah tidak sadarkan diri. Seketika He Fengxi mengingat bunga Langin dan Biu, Master Tain yang pernah mengatakan jika bunga ini bisa dipakai di saat orang tersebut tak sadarkan diri. Dan He Fengxi yang akan mengunyahkan bunga itu untuk Bai Fengxi, namun ia malah menelannya yang membuat semua tenaga dalamnya kembali. Dengan bunga yang tersisa, ia pun langsung melarutkan bunga itu ke dalam air dan meminumkannya kepada Bai Fengxi. Dan singkatnya keesokan harinya, terlihat Bai Fengxi pun berhasil diselamatkan dan He Fengxi yang melihatnya pun kembali tersadar pun sangatlah senang. Di sana He Fengxi pun memberitahukan jika bunga Langin dan Biulah yang telah memperbaiki luka Bai Fengxi. Bahkan tidak hanya itu, bunga tersebut pun tak sengaja ia telan yang membuat tenaga dalamnya dan kekuatannya telah kembali. Bai Fengxi yang tidak tahu penyebab gurunya mati. He Fengxi yang pernah mengatakan jika kematian guru Bai yang tidak sederhana, karena ternyata kematian guru Bai sama seperti ibu He Fengxi, yaitu setelah mereka meninggal kulit di tangannya menjadi kering dan berkeriput. Sepertinya mereka dibunuh dengan racun yang sama. Dan He Fengxi pun merasa jika kematian guru Bai ada hubungannya dengan pelat Xuanji. Tak lama kemudian Han Fu yang datang. Dia memberitahukan jika sebelum mereka pergi, Han Fu diam-diam memakai jarum perak untuk mengecek tubuh dari gurunya. Namun tak ada racun yang ditemukan di jasadnya. Lalu He Fengxi pun yang bertanya mengenai racun yang tidak bisa dideteksi oleh jarum perak. Han Fu pun tahu jika satu-satunya racun itu disebut racun Qianji. Akan tetapi He Fengxi tidak pernah mendengar racun tersebut dan harus mereka selidiki. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.